Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Malikah dari IAT 18 akan menjelaskan tentang bentuk aplikasi hermeneutika pada ayat Al-Quran oleh tokoh Fazlur Rahman. Nah, contoh aplikasi teori double movement dalam artikel Rahman yang berjudul Interpreting the Quran, Rahman memberikan beberapa contoh penggunaan teori double movement dalam aspek hukum. Bagaimana ideal moral yang sebenarnya ingin disampaikan Al-Quran bagi manusia? Pertama, dalam masalah poligami dalam Quran Surat An-Nisa ayat 2. Al-Quran mengeluh banyaknya pengampu anak yatim yang menyalahgunakan kekayaan anak yatim, serta memakannya secara batil. Dalam surat yang sama, ayat 126, Al-Quran menyatakan bahwa pengampu lebih baik mengawini gadis-gadis yatim ketika mereka dewasa daripada mengembalikan kekayaan mereka. Jadi, dalam ayat 3 surat An-Nisa, Al-Quran mengatakan bahwa jika para pengampu tidak dapat berlaku adil terhadap kekayaan gadis-gadis yatim, maka mereka boleh mengawini gadis-gadis yatim hingga 4 orang, asalkan mereka mampu berlaku adil dengan semua istri-istrinya. Tetapi jika mereka tidak mampu berlaku adil di antara istri-istrinya, maka kawini seorang saja dari gadis-gadis yatim itu. Karena hal ini merupakan yang terdekat kepada titik di mana engkau tidak akan melakukan kesalahan. Dalam ayat 127 surat An-Nisa, Al-Quran mengatakan secara gamblang bahwa mustahil untuk berlaku adil di antara istri-istri. Problem pernikahan ini tampak bertentangan. Ada izin untuk menikah hingga 4 orang tanpa perlakuan adil dengan anak-anak yatim, adanya kewajiban untuk melaksanakan keadilan, dan adanya satu deklarasi yang secara kategoris bahwa keadilan tidak mungkin dilaksanakan. Untuk suatu hal adalah pasti bahwa keseluruhan masalah tersebut dibicarakan dalam konteks wanita yatim dan tidak diperbincangkan dalam terma yang mutlak. Para fuqaha menafsirkan klausa yang mengizinkan poligami sebagai klausa yang memiliki kekuatan hukum, sebab ia bersifat konkret dan spesifik. Klausa yang menuntut keadilan mereka anggap sebagai rekomendasi bagi nurani sang suami, bahwa ia harus berlaku adil tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Tentu saja, selalu terbuka kemungkinan bagi kaum muslimah untuk menuntut dan mendapatkan cerai atas dasar penganiayaan, penyanyian, dan perlakuan tidak adil dari suaminya. Dalam kasus poligami ini, klausa berlaku adil harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan yang lebih mendasar ketimbang dengan klausa spesifik yang mengizinkan poligami. Dalam memahami poligami ini, dengan menggunakan teori double movement Fazlur Rahman, gerakan pertama dimulai dari masa sekarang ke masa pewahyuan. Sebuah kegelisahan yang muncul pada saat sekarang dalam pandangan Fazlur Rahman, yaitu masih banyaknya problem poligami yang muncul di kalangan masyarakat. Dari situasi tersebut kemudian dikembalikan ke masa pewahyuan di mana kebolehan poligami dikarenakan tidak adanya keadilan atas kekayaan gadis-gadis yatim, yaitu yang tertera pada Quran Surat An-Nisa ayat 2. Hal ini menganjurkan bagi pengampu anak yatim menikahi gadis yatim tersebut dengan bilangan yang diperbolehkan adalah 4 gadis yatim, yang tertera pada Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dengan syarat berlaku adil pada semua istrinya. Namun ayat selanjutnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 127 menjelaskan bahwa bersikap adil kepada istri-istrinya adalah mustahil. Maka dari itu, jawaban spesifik dari problem poligami adalah ketidakbolehan poligami dikarenakan sikap keadilan pada seluruh istri adalah mustahil. Ideal moral dari larangan poligami adalah penegakan keadilan bagi muslimah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.